Tema pada hari ini adalah tema yang selalu berulang dan kembali pengingat buat kita sama-sama, apa yang disebut sebagai margin call. Apakah Anda mengetahui yang disebut dengan margin call? Welcome back di RF channel YouTube, back with Ryan Filbert. Apa kabarnya buat kita semua? Semoga di hari Senin ini kita kembali semangat untuk kembali belajar secara bersama-sama. Masih bersama saya Ryan Filbert dan juga Okta Invest Sama Berjangka. Dan tanpa terasa, Okta Invest Sama Berjangka sudah hampir 2 tahun mengedukasi bersama-sama, sharing mengenai awareness dan juga pendidikan ya tentunya ya. Tentu saja kita harus belajar bersama-sama bagaimana caranya melakukan transaksi keuangan yang baik dan benar, di mana Okta.id adalah salah satu pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Nah, tema pada hari ini adalah tema yang selalu berulang dan kembali pengingat buat kita sama-sama, apa yang disebut sebagai margin call. Apakah Anda mengetahui yang disebut dengan margin call? Mungkin bila Anda mulai tidak dari belajar trading forex, tapi misalnya pada transaksi saham gitu ya, mungkin tidak tahu bahwa ada suatu transaksi disebut dengan transaksi margin. Apalagi transaksi margin plus padanannya yang terancamnya itu adalah bila terjadi margin call. Nah, itu tidak terlalu diketahui. Kenapa? Karena di dalam saham kita boleh memilih apakah kita masuk ke dalam transaksi margin atau kita tidak masuk ke dalam transaksi margin. Dan bila kita tidak masuk ke dalam transaksi margin, artinya adalah kalau punya uang 1 juta, belilah saham 1 juta. Namun ada kebingungan bagi banyak orang yang memulai dari perjalanan pada primary product, pergi ke derivatif, di mana transaksi forex, komoditi indeks derivatif yang ada pada pialang berjangka adalah suatu transaksi yang otomatis transaksinya transaksi margin, sehingga merasa bahwa transaksi antara membeli saham dengan membeli spot US dollar, euro terhadap US dollar, ataupun membeli XAU terhadap US dollar adalah suatu transaksi yang sama. Itu adalah 2 transaksi yang berbeda. Jadi kalau misalnya belum memahami, coba cek video yang minggu lalu. Kita membahas adalah bagaimana cara membeli 10.000 euro hanya dengan modal beberapa ratus dolar. Dimana kalau kita transaksi yang tanpa margin, maka 10.000 euro, ya siapkan uang 10.000 euro. Itu baru transaksi tanpa margin. Tapi ketika ada transaksi dengan nilai spending buying power yang tinggi, tapi dengan modal yang kecil, ini pasti transaksi margin. Oke? Nah, apa itu transaksi margin? Itu yang akan kita bahas secara detail pada video kali ini. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya kembali mengingatkan mengenai disclaimer juga ada pada about di bagian RF channel, bahwa apapun yang kita berikan sebaik mungkin kita menyampaikan, tidak pernah bisa kita melepaskan diri dari potensi kerugian. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mempelajari bagaimana caranya mengantisipasi risiko dan juga bagaimana memitigasi risiko. Oke, margin call pada forex adalah peringatan bagi trader, makanya disebut call, ya kan? Untuk menyetor lebih banyak uang ke dalam akun tersebut. Tujuannya untuk menambal kerugian. Kenapa disebut menambal? Maka contohnya begini, bayangkan saja, contoh begini ya. Saya tidak akan berbicara bahwa ini akan sama, namun saya akan tetap memaksa ini menjadi suatu analogi agar kita paham. Andaikan begini, kita sedang melakukan transaksi gadai di Pegadaian. Oke, kan gadai ya, transaksi gadai. Maka ketika kita melakukan transaksi di dalam transaksi gadai emas, di mana emas harganya adalah 1 juta, di mana emas 1 juta itu kita dihargai gadai 80%, maka saya akan bawa pulang uang 800.000, emasnya saya taruh 1 gram. Betul? Itu kondisi emas 1 juta. Betul? Ketika harga emas mengalami penurunan menjadi 750.000, pertanyaannya, andaikan emas menjadi 750.000, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Pasti Anda akan bilang, kalau saya
sudah bawa pulang uang 800.000 dan harga emas turun ke 750.000. Di mana logika gadai adalah ketika harga emas ini menjadi 750.000, lebih baik saya kan harus tebus ya emasnya. Dimana emas kan berlaku universal lah, kecuali jangan ngomong perhiasan, ini adalah barang leluhur, ini udah beda. Yang dihargai udah bukan lagi harga emasnya, tapi dari nilai sentimentalnya dari barang tersebut. Andai kan ini emas yang sangat umum, bentuknya adalah logam mulia, emas lantak, berarti ketika harga emas umum adalah 750.000, saya menggadaikan di harga 1 juta, di mana 1 juta itu yang saya bawa pulang adalah 800.000. Ketika sudah jatuh tempo saya mau tebus dan saya lihat harga emas adalah 750.000, apakah Anda lebih baik membayar uang 800.000 plus bunganya dan Anda ambil emasnya, atau Anda pura-pura lupa pernah punya barang di Pegadaian? Pasti jawabannya adalah lebih baik pura-pura lupa lah, Ryan. Kenapa? Hemat 50.000. Oke. Nah, itu adalah satu kondisi kalau ternyata transaksi lebih rendah. Jadi artinya adalah apa yang terjadi ketika harga menyentuh mendekati 800.000, maka tempat gadai akan nelpon kita. Ryan, harga emasmu sudah mengalami penurunan nih. Kamu tolong setor uang dong. Oh iya saya setor. Saya mau mempertahankan emas saya, betul? Berarti terjadi call kan? Untuk margin di call kan, dipanggil kan. Nah, itu adalah satu contoh. Meskipun ini bukan bicara mengenai hutang piutang di sini ya, di dalam transaksi derivatif, tapi tetap saja kita harus tahu kenapa logika berpikirnya, kenapa disebut margin call. Call, ditelepon. Dan kata-kata yang tadilah menambal kerugian. Karena apa? Karena penurunan dari 1 juta menuju 800.000 yang semakin mendekati 800.000. Meskipun belum tentu loh 800.000. Bisa jadi 805 dan mantul ke atas lagi. Itu tetap kita harus memastikan komitmen terhadap transaksi tersebut. Betul? Disitulah logika dasarnya. Nah, sekarang gimana kalau kita berbicara dalam transaksi forex itu sendiri? Let's say pialang berjangka kita menetapkan yang namanya margin call pada level 40%. Oke. Trading forex 8.000 US dollar mengalami rugi akibat penurunan menjadi 5.000. Oke. Tingkat margin 8.000 potong 5.000 itu dibagi 5.000 dikali 100% akan berakhir dengan angka 60%. Nah, jika margin level yang disepakati adalah 40%, apakah ini akan dilakukan margin call? Tidak. Oke. Oleh karena itu, turun dulu deh. Jangan sampai 5.000, tapi turun sampai 6.000. Jadi kerugiannya naikin jadi 6.000. Sehingga lebih turun lebih dalam lagi, sehingga kerugian naik menjadi 6.000, baru disebut margin call. Kenapa? Karena disepakati untuk di call pada level 40%. Jadi kira-kira seperti itulah kondisi margin call. Nah, mari kita bedah lebih jauh bagaimana kita bisa mengantisipasi margin call itu sendiri. Misal, transaksi di samping adalah ketika kita membuka posisi open pada harga 0,54321. 54321 angka cantik lah itu ya. Dimana margin use-nya adalah 543,21. Artinya kita membeli pada posisi 1 lot dengan kontrak size-nya adalah 100.000. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sehingga pada price 0,54321 ini akan menyebabkan margin terkunci dari balance kita 1.000. Itu terkunci 543,21. Sehingga free margin, dari mana free margin? 1.000 dipotong 543,21. Inilah yang akan menjadi quote unquote perhatian untuk terjadinya margin call. Oke, sehingga ketika kita berhitung terbalik dari price kepada margin call, price yang turun, kan dibalik ya. Tadi kita berbicara mengenai margin call-nya untuk bagian yang disepakati sebagai bagian untuk margin call level. Nah, sekarang dibalik pada contoh di layar Anda, saya menghitungnya terbalik, yaitu margin call saya kalau harga turun ke harga berapa. Oke, jadi dibalik nih ya. Harga saya di 0,54321, margin call di 0,53864. Oke, kenapa? Karena sisa free margin saya lah yang akan menahan penurunan tersebut. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah,
margin call apakah bisa menjadi lebih lebar atau menjadi tidak margin call? Jawabannya adalah margin call bisa menjadi semakin jauh dari nominal bila balance diperbesar. Anda top up lebih gede, $1.000, margin call di 0,53864. Sedangkan $12.000 dengan sama-sama satu lot menyebabkan margin call kita lebih rendah lagi dari 0,53864 melainkan 0,42864. Jadi sebenarnya prinsip dasar dalam menghindari margin call adalah satu, bisa menghitung margin call, yaitu kapan margin stopnya. Yang kedua adalah menghitung setelah saya tahu margin stopnya, saya bisa mengkonversikannya kembali menjadi titik angka berapa. Daripada kita ngeliatin saldo, lebih baik ngeliatin harganya. Kenapa? Ketika kita tahu ya, kita lagi trading seperti ini. Kita dalam posisi ini, kita tahu ini ketika kita beli di sini, maka ini akan menggerus margin kita. Logik? Pertanyaannya adalah kalau kita tahu secara teknikal harga selanjutnya adalah kemungkinan akan turun sampai ke sekian, berarti kita tinggal hanya menghitung dari sini ke sini berapa margin yang harus dipertahankan. Betul nggak? Oleh karena itulah dua step ini, satu mesti bisa ngitung, yang kedua harus bisa melihat dari harga berapa saya baru bisa memastikan ini terjadi margin call atau tidak. Kalau bisa mencoba menganalisa teknikal, mampu bisa menghitung margin, biasanya kemungkinan untuk terjadi margin call akan menjadi sangat kecil. Kira-kira seperti itu. Jadi saldo sebenarnya adalah kata kuncinya. Modal adalah kata kuncinya. Semakin tinggi resiko, maka modal akan makin kecil, akan meningkatkan resiko kita untuk terjadi margin call. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini adalah ringkasan untuk menghindari daripada margin call. Mungkin bukan menghindari stop loss ya, tapi menghindari adalah margin call. Menggunakan stop loss untuk membatasi kerugian. Ini penting. Kenapa? Karena banyak orang yang menaruh stop loss di bawah daripada tingkat margin call-nya. Jadi margin call di sini, stop loss di sini. Oke. Yang kedua, trading sesuai dengan kemampuan keuangan. Yang ketiga, melakukan kalkulasi sebelum membuka pada setiap posisi. Kenapa? Saldonya satu, dipakai pada tiga kondisi, tiga trading, transaksi, secara otomatis akan saling tarik-menarik margin kita loh. Kalau tiga-tiganya sama-sama turun dalam, tiga-tiganya memberatkan posisi saldo kita yang kita miliki. Jadi hati-hati buat yang belum terbiasa membuka banyak posisi, membuka banyak masalah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya pada video kali ini. Semoga selalu bermanfaat apa itu margin call dan bagaimana cara menghindari margin call. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kita bersama bahwa tidak terlalu sulit, namun memang perlu waktu untuk kita bisa terbiasa dalam melakukan kalkulasi-kalkulasi dalam trading kita. Oke, bersama saya Ryan Filbert dan juga Okta Invest Semua Berjangka mengucapkan terima kasih, dan silakan bila Anda yang belum memiliki akun, Anda bisa membuka di akun Okta Invest Semua Berjangka, membuka akun di okta.id sekarang juga. Silakan Anda membuka di okta.id. Pertama adalah virtual tradingnya, paper trading. Yang kedua adalah silakan Anda bisa membuka real trading setelah Anda bisa memahami dengan baik yang bagaimana transaksi pada bursa berjangka. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp.
Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.